Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dan ratu di istana kerajaan milik mereka. Di masa yang damai tersebut, sang raja dan ratu menunggu kelahiran sang buah hati mereka yang kelak akan menggantikan mereka berdua untuk mengurus kerajaan mereka. Di suatu hari, raja dan ratu berkeliling taman kerajaan untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka berjalan berdampingan dan dikawal oleh para pengawal kerajaan. Namun, tiba-tiba terdengar rintihan seorang nenek tua yang suaranya terdengar mendekati mereka. Nenek yang merintih kelaparan tersebut datang mendekati rombongan raja dan ratu, berharap dirinya diberikan bantuan dari sang raja dan sang ratu. Akan tetapi, para pengawal kerajaan menghalangi sang nenek ketika akan datang mendekati raja dan ratu. Sang nenek tua tersebut memohon kepada raja. Namun, sang raja yang tidak menyukai orang asing yang masuk ke dalam kerajaannya merasa kesal dan marah dengan kehadiran nenek tersebut. Akhirnya, sang nenek yang tersakiti bersumpah kepada raja atas semua perlakuan yang ia terima. Raja yang murka kembali mengusir nenek tersebut dengan memerintah para pengawalnya. 3 bulan berlalu. Hari yang ditunggu telah tiba, di mana kelahiran sang anak telah ditunggu-tunggu oleh keluarga kerajaan. Seorang anak yang akan menjadi penerus kerajaan kelak di masa depan. Namun, yang terdengar bukanlah suara tangisan bayi, melainkan suara isakan sang ratu. Sang raja bergegas masuk ke dalam kamar di mana sang ratu berada. Yang dilihat raja bukanlah seorang bayi yang ia harapkan, melainkan seekor kumbang. Anaknya yang lahir adalah seekor kumbang. Raja yang murka memanggil pengawal istananya dan memerintahkan untuk membuang bayinya yang berwujud kumbang jauh dari istana miliknya. Pengawal istana itu membawa pangeran hutan ke dalam hutan yang terdalam dan paling dalam. Namun, pengawal tersebut tidak menyadari bahwa ia telah diikuti oleh peri hutan yang tinggal di hutan itu. Dengan perasaan iba, peri hutan membawa pangeran kumbang ke atas pohon terbesar tempat tinggalnya dan merawat pangeran malang tersebut hingga berusia 12 tahun. Keesokan harinya, Pangeran Kumbang menanyakan mengenai dirinya yang dapat berubah menjadi seorang manusia di malam hari. Akhirnya, peri hutan menjelaskan bahwa Pangeran Kumbang adalah anak dari Raja dan Ratu kerajaan mereka. Peri kembali menjelaskan bahwa wujudnya yang seperti ini akibat sifat kikir dan sombong dari sang raja hingga mendatangkan malapetaka kepada dirinya. Pangeran Kumbang merasa bahwa dirinya dibuang dan tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Peri hutan berusaha menghibur Pangeran Kumbang. Ia menceritakan bahwa ibunya selalu berdoa untuk dirinya, serta wujudnya tidak selamanya seperti itu. Pangeran Kumbang dapat kembali ke wujudnya sebagai manusia apabila sang raja dapat menyadari kesalahannya. Cuaca yang sangat panas mengakibatkan kebakaran besar di kerajaan. Pangeran Kumbang merasa itu adalah ayah dan ibunya yang terjebak di dalam kebakaran. Pangeran Kumbang meminta izin kepada peri hutan untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Peri hutan pun mengizinkan permintaan Pangeran Kumbang. Peri hutan dengan sihirnya merubah ukuran Pangeran Kumbang menjadi besar agar dapat menyelamatkan raja dan ratu. Sang kumbang yang sudah berhasil memasuki ruang utama istana menumbuhkan raja dan ratu yang terjebak. Dengan sopan dan lembut, kumbang menawarkan bantuannya kepada raja dan ratu.
Raja yang tidak suka dengan keberadaan orang asing menolak bantuan sang kumbang. Ditambah lagi, wujudnya yang aneh sebagai kumbang raksasa. Ratu yang melihat sikap sang raja meminta agar raja dapat menerima pertolongan sang kumbang. Kumbang sangat senang karena sikap pengertian ibunya. Akhirnya, sang raja luluh dan mau menaiki sang kumbang untuk keluar dari istana yang penuh dengan kobaran api. Setelah melewati kobaran api yang sangat besar di istana, kumbang bersama raja dan ratu tiba di hutan yang jauh lebih aman. Raja berterima kasih kepada kumbang dan merasa malu serta menyesal atas kesombongannya selama ini. Tiba-tiba keajaiban muncul. Satu persatu sayap, tanduk, serta kulitnya terlepas dari tubuh sang kumbang dan hanya tersisa wujud seorang anak lelaki. Sang kumbang berubah menjadi manusia kembali. Raja yang kaget semakin menyesali perbuatan bodohnya dulu yang menyebabkan anaknya menderita. Pangeran Kumbang menerima maaf sang ayah dan mereka saling mencengkerama satu sama lain sebagai keluarga yang utuh. Setelah berbagai kejadian, akhirnya sang raja, ratu, dan pangeran Kumbang hidup bersama dan bahagia. Sang raja berubah menjadi raja yang lebih baik dan menolong tanpa memilih. Sang pangeran tersenyum bangga atas perubahan sikap ayahnya kepada rakyatnya dan orang lain.